Ya Rabbi asyhadu wa yardi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa yardi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa yardi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق المستقيم وعلى آله وصحبه وكافته ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Satu nafas. Satu nafas wa amal ya baris ke 7 dari atas 676 ya. Wa amal 167 ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal nasi wa talabil manzilati illahum wa wariya'u al-muharramu wa huwa muhbitun lil-thawabi mujibun lil-maqti wal-iqabi qala Allah ta'ala wa wailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun alladhina hum بالحديث في أعمال آخرته وما الله وجهه وما حق ذكره وأثبت اسمه في ديوان أهل النار رواه الطبراني. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله العمل لأهل الناس شرك وترك العمل لأهل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما. التوكل هو الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه في كل الأمور وقد أمر الله بالتوكل في كتاب العزيز ووعد المتوكل عليه بكفاية همته وقال تعالى على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو حماسا وتروه بطانا واعلم أنه ليس بشدة التوكل ترك الأسباب التي كتبها الله تعالى علينا به تحت الأسباب مع ثقته بما قدر الله تعالى ولا يجوز للإنسان القعود عن الاكتساب ويترك نفسه حملا وعياله ضياعا. في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول.
Ya, pembahasan lanjutan minggu lalu tentang masih bab ikhlas ya. Ikhlas ya. Apa ikhlas? Ya. Ini adalah mensatukan tujuan dalam ibadah. Artinya seorang beribadah dalam taat tujuannya hanya satu, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Termasuk karena akhirat, termasuk karena ingin dapat ridha Allah, itu namanya tujuan lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Kemudian sudah kita bahas manusia dalam beramal itu ada 3 macam. Ada yang beramal karena takut sama neraka, takut sama azab. Ada yang beramal karena pengen surga, pengen pahala. Ada yang beramal ya tidak mengharap keduanya, bukan karena takut sama neraka, bukan karena takut, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena semata-mata hanya menuruti perintah Allah Ta'ala. Itu derajat yang paling tinggi, yang beramal tidak ngarepin surga, ya bukan karena pahala, bukan karena pengen takut sama neraka. Itu yang derajat tinggi ya. Maknanya yang orang yang beramal takut sama neraka bukan karena pahala, dapat. Maknanya bukan orang yang beramal karena surga, pengen nggak ada pahala, dapat juga. Tapi yang ketiga adalah yang beramal, yang taat semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah saja. Ya ini hebat ya. Terusin ke kita. Wa amala amalu li ajin nasi wa tabi manzilati indahum wa huwa riya'u muharram. Dan ada pun beramal karena orang, beramal karena manusia atau karena orang, wa tabi manzilati indahum, dan beramal karena mengharap kedudukan ya di masyarakat supaya dibilang ya orang hebat, supaya dibilang orang takwa, supaya dibilang orang kalau dia baik sedekah, supaya dibilang orang dermawan, lalu manzilah. Dia beramal karena orang atau mencari kedudukan di sisi masyarakat. Bahwa riya'ul muharram, itu riya yang diharamkan. Nah, jadi kalau beramal karena orang dan ingin mencari kedudukan di masyarakat, ya itu namanya riya muharram, itu namanya riya. Beramalnya bukan karena Allah tapi karena manusia atau karena dapat kedudukan. Bahwa riya'ul muharram itu riya yang diharamkan. Riya itu muharram ya. Bagaimana orang kalau yang ibadah tersebut dalam beramal ada riaknya? Wa huwa muhbitun lisawabi, perbuatan riak tersebut dapat merontokkan, menggugurkan pahala. Jadi nggak ada pahalanya. Capek-capek di ibadah, capek-capek dia taat, ya pergi haji, umroh, sholat, semuanya berbuat baik ya. Karena dia muhbitun, pahalanya nggak ada. Gugur. Perbuatan dia muhbitun lisawab, menggugurkan, merontokkan pahala, dia nggak ada pahala. Bahkan dalam riwayat Allah Ta'ala suruh orang yang ibadah riak tersebut untuk minta pahala, untuk minta balasan kepada orang yang mereka riakkan di dunia. Jadi waktu mereka minta pahala sama Allah, ya waktu mereka melihat orang-orang dapat pahala yang banyak, kemudian mereka adu sama Allah, pahala kami mana? Mana pahala kami? Kata Allah, buat kalian tidak ada pahalanya. Karena kami ibadah, kami taat di dunia. Iya betul, kalian taat, kalian ibadah, tapi kalian ibadahnya bukan karena aku. Karena selain aku, karena orang. Sekarang mintalah pahala sama orang yang kalian riakkan. Kamu riakkan siapa? Ibadah karena presiden, ya karena menteri. Udah minta pahala sama dia. Karena ini minta pahala sama dia. Jadi maknanya muhbitun sawab, dapat gugur pahala, artinya orang yang riak nggak ada pahalanya. Nah sekarang gimana? Anggap ibadah kita zaman dahulu penuh dengan riak. Apapun juga, sholat kita, haji kita, puasa kita penuh dengan riak. Bagaimana? Kita di pengajian, kita di majelis taklim, ternyata perbuatan tersebut riak. Istighfar yang banyak, taubat kepada Allah Ta'ala. Ya terserah, mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya kalau seandainya ya pakai bahasa Arab, Allahumma inni atubu ilaika wa astaghfiruka ya Allah min riya'i fi jami' a'mali. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari seluruh amal ibadahku yang terkena riya. Nah, aku mohon ampun kepada Allah dari seluruh amal taatku yang terkena riya. Nah, kalau dia ngomong gitu, insya Allah yang dulu ibadah dia kasih pahala sama Allah Ta'ala. Ternyata dia sadar, dia baru tahu setelah dia ngaji hati majelis taklim itu perbuatan dia, berarti nggak ada pahala. Takut dia mati nggak ada pahalanya, dia sebelum dia mati istighfar yang banyak, taubat yang banyak terhadap perbuatan dia. Nanti Allah akan kasih lagi ya. Kira-kira ada gak kita yang begitu merenung? Pernah
dia nih karena bos, berbuat ini karena bos, berbuat ini karena pimpinan, berbuat ini karena pengen karena mertua, bukan karena Allah Taala. Ada yang gitu? Ada. Tobat aja istighfar. Ya, seluruh ibadah Allah aku mohon ampun kepada Allah. Ya seluruh amal ibadahku yang terkena riya, yang aku ibadah Allah oleh riya. Begitu, ya insya Allah pahala dapat lagi. Kalau kita nggak ngomong gitu, ya nggak istighfar terhadap riya, berarti jangan menyesal nanti kalau di akhirat ibadah kita kosong, nol daripada pahala. Namun bilang dari rugi capek-capeknya. Mujibun lil makti wal iqab, akan dapat laknat Allah, akan dapat murka Allah, dapat azab dari Allah Taala. Orang dia ya pahalanya nggak ada, tapi dia dapat murka Allah, dapat azab dari Allah Taala. Nauzubillah min dzalik, ya, dia bakal masuk ke neraka, ya. Qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, fawailul lil musallin, maka celaka rugi besar bagi orang-orang yang sholat. Kok sholat dapat kuali juga, dapat celaka juga, ya. Alladzina hum an sholatim sahun, yang mana mereka tersebut sholatnya, ya mereka menyia-nyiakan waktu sholat. Bukan karena jamak takhir, bukan karena jamak takdim, ya mereka tersebut sholatnya waktunya habis yang begitu aja di akhir karena sholatnya di waktu dan hanya kalau ketiduran sama lupa lain masalah, ya dia nggak lupa, nggak ketiduran, bukan musafir, tapi dia kadang menjamak sholatnya dengan kemauan sendiri. Ini wail, celaka dia. Yang nggak sholat celaka, apalagi yang nggak sholat. Nah, yang sholat celaka, rugi besar siapa? Alladzina hum an sholatis sahun, orang-orang yang sholatnya penuh kelalaian. Apa mana kelalaian? Ya, sholatnya hampir di akhir maksudnya di waktu yang injure time habis waktunya, atau kadang-kadang dia mengganggu buat sholat tanpa sebab. Ya, dan hanya kalau kita pelajari kalau memang dia musafir atau dia tadi ya ada sakit yang kita pelajari boleh menjalankan sholat, itu lain masalah. Ini nggak ada apa-apa ibadahnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang telah disebut siapa mereka? Orang-orang yang ibadah dengan penuh keriaan. Wa yamna'unal ma'un, yang mana mereka tidak mau ma'un zakat, yang mana mereka tidak mau melalui zakat. Ya, celakanya karena sebab apa? Karena sholatnya dimain-mainin, kemudian ibadahnya dia, kemudian ya mereka sebut tidak mau melalui zakat. Al-ma'un maknanya zakah, tidak mau melalui zakat. Zakat kita udah pelajari masalah berzakat, ya. Nah, yang kita pelajari kalau emang kita wajib zakat, keluarin zakat kita. Kalau emang kita nggak wajib zakat, ya udah jangan keluarin, ya. Nah, ini banyak orang-orang zaman sekarang yang udah lepas tangan, maknanya apa? Udah bayar pajak berarti udah zakat lain. Pajak urusan negara, ya zakat urusan agama. Orang nggak masuk neraka gara-gara nggak bayar pajak, nggak masuk neraka. Tapi gara-gara dia nggak bayar zakat baru bisa masuk neraka, ya. Wajib menanggung ma'un, mereka yang nggak mau melalui zakat. Wabil hadis, dalam suatu hadis katakan, man talaba dunya bi amal akhirah. Siapa orang yang cari dunia, cari ya harta benda dunia, cari kemewahan dunia dengan mengajarkan amal akhirat. Yang semestinya amal akhirat karena Allah Ta'ala, tapi dia dengan amal akhirat dari dunia supaya dapat duit yang banyak, supaya dapat jabatan, supaya dapat ini, dapat ujian, itu namanya dari dunia dengan amal akhirat. Bagaimana akibatnya? Tamashallahu wajahahu, Allah Ta'ala akan hilangkan mukanya, mana mukanya, wajah mukanya, Allah Ta'ala akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia. Wa mahabba dzikrahu, dan Allah Ta'ala hapus dia punya nama, ya, daripada penghuni surga. Jadi dia nyari dunia dengan amal akhirat, ya. Wa asbata ismahu fi dawil ahlinar, Allah telah cantumkan, tetapkan namanya daripada masuk dalam daftar manifest ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan yang nyari dunia untuk dengan menjual amal akhirat yang semestinya ikhlas karena Allah, tapi dia beramal taat karena mencari dunia. Ini nanti, ya, Allah binasakan dia, Allah hapus namanya dari penghuni surga, Allah tetapkan namanya dari penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Penyesalan timbul di akhir, kalau sekarang nggak terasa ya. Insyaallah kita nggak begitu, ya. Amin. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, apa kata beliau? Ya,
Al-amalu li ajli nasi syirkun. Beramal karena orang itu syirik. Nah, syirik bukan artinya syirik menduakan tujuan. Syirik itu bagi dua. Ada syirik ini termasuk syirik kecil. Ya, syirik besar ya menduakan Tuhan, artinya menganggap ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dianggap Tuhan dia, kemudian dia anggap selain Allah Ta'ala ada Tuhan. Ini syirik, pelaku musyrik ya. Ini bukan syirik yang terjadi di masyarakat. Lu syirik aja lo, salah. Sebenarnya hasad ngomongnya. Enggak. Lu syirik atau lu syirik? Enggak syirik. Apa? Hasad ya. Tapi nggak tahu kok beredar di masyarakat mana syirik, mana bukan. Orang kalau dengki syirik bang, bukan. Hasad. Ya. Hasad iri aja atau apa aja. Hati lu syirik, salah ya. Nah, jadi sini al-amal yadina syirkun, beramal karena orang itu syirik, syirik kecil. Karena syirik menduakan tujuan yang semestinya dia beramal karena Allah tapi dia ke selain Allah. Nah, mana syirik. Nah, semestinya dia ibadah lillahi ta'ala karena Allah tapi dia kepada selain Allah. Apakah pada manusia, apakah karena pengen nyari pujian, pengen dapat kedudukan masyarakat, ini termasuk syirik dalam amal. Ya, menduakan tujuan yang semestinya lillahi ta'ala karena Allah tapi dia kepada selain Allah Ta'ala, maka itu syirik ya. Wa tarkul amali jadina riyaun. Meninggalkan amal karena orang riya juga. Masuk ada yang namanya hal-hal yang haram, tapi dia ninggalin bukan lillahi ta'ala, ninggalin karena manusia. Contohnya ada pegawai nggak mau korupsi karena ada KPK. Sekarang kita jangan dulu deh, jangan main dulu deh, ada KPK. Nah, dia padahal korupsi haram nggak? Haram. Ya udah kalau dia ninggalin maksiat, udah lillahi ta'ala karena kita Allah. Ninggalin haram bukan karena ada KPK, bukan karena ada apa tuh, apalagi yang ada pengawas ya, ada nih dari Dirjen apa tuh, ada ngawasin ya, banyak gitu. Sidang ya, kalau kemana-mana lagi sidang, nggak bisa begini lagi sidang. Jadi sidang itu ya membuat takut karyawan yang lain. Nah, yang sehari-hari dia sebut lima sokokan. Karena ada sidang, jadi takut. Nah, ini ninggalin maksiatnya bukan karena apa? Bukan karena Allah. Karena apa? Karena orang. Masuk orang yang berhenti mabok karena sakit. Ya, nanti nggak mabok lagi. Enggak ada yang mabok lagi sakit. Karena sakit, dadanya sakit baru nggak mabok lagi. Nah, coba kan dikasih sakit. Mabok nggak? Mabok. Jadinya nanti nggak mabok lagi. Nah, nggak tahu hukumnya haram dan takut. Hanya agama larang, Allah Ta'ala anu tinggalkan mabuk. Nah, ini bagus. Jadi ninggalin maksiatnya karena Allah, bukan karena apa? Manusia. Karena banyak penyakit. Termasuk orang yang jadi maksiat karena hujan. Dia nggak jadi itu sama main menjablay. Hujan gede itu hujan. Jadi, emang dia nggak berdosa maksiat, tapi nggak maksiatnya gara-gara hujan. Jadi bukan karena takut sama Allah, ya tapi karena apa? Karena hujan. Ya, ini ya karena sama orang juga itu nggak jadi pergi, nggak dijemput, nggak dijemput, ya nggak dijemput iya. Jadi nggak jadi maksiatnya karena nggak dijemput, karena orang nggak. Orang. Nah ini dia meninggalkan maksiatnya bukan berbuat pahala, riya karena orang. Karena orang bisa berpahala dengan mengerjakan taat, dengan meninggalkan maksiat. Tapi dia ninggalin maksiatnya bukan karena Allah, ninggalin maksiatnya karena apa? Karena orang. Itu riya. Ya. Wal ikhlasu ayu afiqallahu minhuma. Dan perbuatan ikhlas dapat menyelamatkan kalian daripada keduanya, daripada perbuatan syirik kecil, daripada perbuatan riya. Ikhlas. Beramal ikhlas. Meninggalkan meninggalkan maksiat ikhlas saja karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, penuh keikhlasannya. Tawakkul. Nah, yang benar tawakkul, bukan tawakal. Kata wakal fi'ilnya, fi'il kata kerjanya, tawakkala yatafalu, maksudnya tawakkul. Jadi yang benar, ayo kita harus tawakkul kepada Allah, mesti begitu. Ya, tawakkul ya. Nah, tawakkul di fi'il masdarnya, tapi udah jadi bahasa Indonesia tawakal. Kalau kita bilang tawakkul kita win. Apaan tuh? Apaan tuh? Tawakkul ya, tawakkul ya. Benar tawakkul ya. Tawakkul.
At-tawakkul tawakul adalah kalau bahasa Indonesia tawakal ya. Asiqatu billahi ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala. Wal i'timadu alaihi fi kulli umur, menyerahkan menyandarkan semua urusan kepada Allah. Yakin sama Allah Ta'ala, kemudian menyerahkan semua urusan kepada Allah, itu nama tawakal. Ya, bahasa Arab tawakul, bahasa Indonesia tawakal, itu nama siqah billahi ta'ala, yakin sama Allah Ta'ala dan menyerahkan menyandarkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala, itu namanya tawakal. Yang bahasa Arab tawakul. Nah, ini tentunya namanya tawakal tersebut terjadi setelah kita usaha dulu, apa yang kita bisa kita usaha. Nah, selanjutnya sisanya serahkan sama Allah. Nah, ini namanya tawakul. Jangan pasrah, belum ada usaha pasrah. Kita sudah tahu sejarah seseorang yang menanya kepada Rasulullah SAW tentang gimana dia punya onta. Ya, punya onta, kemudian ya Rasulullah saya punya onta, saya mau tawakal aja. Jangan. Kata Rasulullah apa? Ikilha wa tawakal. Ikat dulu onta kamu, udah diikat usaha bukan? Ikat dulu ya, kemudian tawakal deh gitu. Jangan ditaruh doang, tawakal hilang dengan maling. Nah, ya jadi ikat dulu, ikilha wa tawakal. Ikat onta kamu dulu, udah kamu ikat baru tawakal. Karena mana ikat apa? Ada usaha dulu, selanjutnya serahkan sama Allah. Ya, yang penting usaha dulu. Kalau usaha doang nggak diikat tadi, ya diambil maling, ya udah. Anu udah tawakal ya, itu tawakal salah. Ya, kerja perintah dulu, laksanakan dulu, ya usaha baru ada tawakal. Ya, nah, jadi ini ya asiqatu billahi ta'ala wal i'timadu alaihi fil umur, yakin sama Allah Ta'ala, siqah, yakin sama Allah Ta'ala dan menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Ta'ala, itu namanya tawakal. Wa qad amara Allah bi tawakkuli fi kitabil aziz, dan Allah Ta'ala nyuruh ya semuanya hamba mukmin untuk tawakal kepada Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran tentang bertawakal. Bahwa ada mutawakkila alaihi bi kifayati muhimmati, dan Allah Ta'ala jadikan pada orang yang tawakal untuk Allah cukupkan segala macam kebutuhannya. Jadi muhimmati, Allah kecukupan terhadap Allah, dia punya kebutuhan, dia punya hajat apa, cukupi sama Allah Ta'ala. Ini kita mesti yakin ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah Ta'ala kalian bertawakal kalau kalian benar-benar mukminin. Wahai orang mukmin, kalau benar kalian orang mukmin, tawakallah kepada Allah Ta'ala. Nah, bil amr fatawakkalu in kuntum mu'minin, tawakallah kepada Allah Ta'ala kalau kalian benar-benar orang mukmin. Nah, kenapa? Ya, kedepannya kita nggak tahu. Yang penting kita apa kita bisa sekarang kerjain dulu, nanti kedepannya urusan Allah Ta'ala. Nah, baru tawakal. Apapun juga tawakal ini ya, jangan kita penuh kebingungan. Setelah kita lupa kerjaan apa yang Allah perintahkan, selanjutnya urusan Allah Ta'ala ya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, ay kafihi. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kecukupan rezeki kepadanya. Jadi siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Mau tawakal dalam rezeki, Allah cukupkan rezeki. Tawakal dalam urusannya, Allah Ta'ala yang atur semuanya. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Apa makna hasbuh? Ay kafihi. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Apa dia punya keperluan, apa dia punya hajat, Allah cukupin ya. Wabil hadisi, dalam satu hadis dikatakan, law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkul. Ya, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal. Apa sebenarnya tawakal? Ya, bukan pasrah di awal. Ya, kerja dulu perintahnya, usaha dulu, baru tawakal. Namanya haqqa tawakkul. Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Misalnya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Burung, bagaimana burung? Ta'du himason wa tabitonan. Pagi hari dia pergi dalam keadaan perut kosong, pulangnya udah kenyang. Nah, sekarang burung kira-kira ada gak yang ngeluh?
Ada. Ngeluh gak? Ya gimana kan? Gue makan di mana nih? Sekalipun kita nggak ngerti bahasa tapi nggak ada burung sampai sama Allah Ta'ala. Oh, apa kata burung? Saya makhluk Allah. Allah ciptain ke dunia, udah Allah Ta'ala jamin saya punya rezeki. Nah, selain sama Allah Ta'ala. Kalau binatang memang gak ada usaha. Artinya rezeki mudah. Apakah rezeki mesti dapat dengan kerja? Enggak. Ya artinya enggak. Bukan berarti jangan kerja aja deh. Karena rezeki dapatnya bukan gitu. Tetap kita ikhtiar apa yang kita bisa, daripada dagang, daripada bisnis, daripada ngojek, daripada nganterin orang kemana-mana. Ngojek kan nganterin orang kemana-mana. Ya. Nanti orang sono dianterin. Berarti kan ojek kan? Yeah. Ya ojek kan, ojek ini kira semuanya dianterin. Pokok apa yang dia bisa ada, apa dia makelar, apapun juga lainnya. Nah ini ya rezeki emang Allah telah jamin. Nah sekarang burung tersebut ya dia yakin sama rezeki Allah Ta'ala. Saya Allah ciptain, ya saya pasti dapat rezeki, kata burung. Nah burung tawakal. Takdur himasan waktu itu paginya punya kosong, pulangnya sorenya dalam keadaan berkenyang. Nah kita kalau kita bisa begini ya tenang, hidup dunia tenang. Pokoknya selama emang kita hidup masih ada jatah rezeki Allah Ta'ala. Kalau kita udah mati rezeki baru habis. Yakin kan? Yakin. Mau keadaan dimanapun juga, anggap ini sembako mahal, ini mahal, udah ya artinya apa? Tetap kita tawajuh sama Allah, tetap kita kontak sama Allah, jangan berhubungan sama Allah Ta'ala. Bagaimana pernah satu kisah, satu kejadian terjadi, banyak orang suatu negara sembako mahal semuanya mahal. Ini pada ngadu kepada orang alim, ya Syekh, dibilang ya semua kebutuhan sembako pada naik. Apa dia bilang? Saya nggak mikirin gituan. Nggak mikirin dia. Seandainya satu biji, satu butir beras atau butir gandum harganya 1 dinar, saya nggak peduli. Ya, itu semuanya rezeki urusan Allah Ta'ala. Saya hanya taat aja deh. Ya, saya hanya taat aja, rasakan perintah Allah Ta'ala. Allah suruh taat saya kerjain, Allah Ta'ala suruh tinggalin maksiat saya tinggalin, udah selanjutnya terserah Allah Ta'ala. Nah, jadi benar. Emang yang bingung orang yang jauh sama Allah, yang dekat sama Allah nggak bakal bingung. Bingung nggak? Pernah nggak itu dengar? Wali-wali protes ke DPR. Wali kutub, pernah nggak? Ada kan? Ya ini ya, artinya ya udah mereka udah emang ya, Allah yang ngasih rezeki, ya Allah yang ngatur semuanya. Selama dia hidup pasti ada apa? Ada rezeki ya? Ada. Dan orang yang tahu tersebut, ya ini orang tersebut udah apa? Yakin sama bakal pemberian Allah Ta'ala sama dia. Ya udah dia dikerjain apa yang Allah wajibkan, yang Allah yang suruh tinggal dia tinggalin, ya usaha sebentar, ya ini, ya dia bakal apa? Bakal tenang, nggak pusing sama rezeki. Masuk, ya. Anak punya sohib, abahnya, ini dia jual kainnya, ya emang jual kainnya berangkat jam 9. Habis pagi, habis sholat subuh dia wirid, dia zikir semuanya, kemudian matahari terbit dia sholat isyraq, sholat duha, kemudian dia sarapan pagi, habis sarapan semuanya, setelah dia keluar dari rumah jam 9 pagi. Jam 9 pagi dagang kain ya ke orang-orang, jam 11 pulang. Dan pulang udah pulang ya. Kok nggak lama-lama udah gugurin kewajiban ikhtiar. Dia usaha, ya udah 2 jam, udah selanjutnya udah di rumah aja. Nah, itu bisa nggak begitu? Ya, udah pokoknya udah usaha dah. Udah, ya udah ikhtiar. Ya, selanjutnya tawakal. Tapi makanannya enakan dia semua. Ya, makan lagi, enakan dia semua. Padahal kayak santai. Jadi kelihatan kerjanya tuh kayak usahanya kayak asal-asalan. Iseng. Asal-asalan, nggak serius tapi kok. Kebanyakan dia kan nikmatan dia ada yang begitu, tapi ada yang dari subuh sampai malam banting tulang. Nggak pulang apa capek, banyak dapat sedikit juga. Tapi semua makan Indomie. Anak-anak kita nih pulang makan apa nih? Kebuli. Enak nggak? Ya ini jadi rezeki, ada rezeki yang Allah jamin, ya baik dia kafir atau mungkin dapat jatah.
rezeki yang nggak jatah. Maksudnya nggak jatah, dengan dia ngejar yang lain dulu baru dapat ngejar yang takwa. Mayatakilah ia ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan takwa sama Allah dikasih solusi dari keberpakannya. Kemudian Allah kasih rezeki yang tidak dia juga tidak sangka-sangka. Mana apa? Dari perbuatan takwa dia, takwa banyak, apa sholat jamaah, apa di pengajian, apa bakti sama orang tua, dikasih rezeki sama Allah. Rezeki yang nggak jatah, yang didapat dari apa? Dari aset takwa. Nah kemudian ada jaminan khusus buat orang yang ngaji. Orang yang ngaji, orang yang hati majlis taklim, ya, yang belajar ilmu agama, ada jaminan khusus. Ya, inna Allah takafala li thalibul ilmi bi rizqihi. Allah terjamin ya dengan kepada orang yang nuntut ilmu dengan rezekinya. Ini jaminan khusus. Kalau jaminan umum tadi, semua makhluk Allah Taala baik wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqa. Semua makhluk di muka bumi Allah terjamin rezekinya. Ya mau binatangnya kayak atau orang kafir, orang muslim dapat semuanya, itu rezeki jatah. Nah ini kata Habib Al-Haddad, kalau buat orang ngaji takafulun khusun, jaminan khusus. Ya mana ya orang kalau yang ngaji, yang hadir pengajian, hadir majlis taklim, majlis agama, itu jaminan khusus Allah Taala, rezekinya banyakkan. Baik-baik banyak, karena yang orang yang ngaji kan jaminan khusus, tapi yang jaminan khusus orang yang mana? Yang belajar ilmu agama. Yang hadir majlis taklim, yang belajar agama dapat jaminan khusus Allah Taala rezekinya. Rezeki lebih banyak, lebih gampang karena dia ngaji. Coba dia nggak mengaji, nggak majlis taklim, susah rezekinya. Mungkin dapatnya jatah doang, nggak ada yang lainnya. Nah, insya Allah yakinlah ya kita punya rezeki lebih hebat daripada orang yang nggak ngaji. Ya, bentar lagi setengah jam lagi, 1 jam kita makan kebuli. Mungkin yang nggak ngaji lagi makan Indomie. lontong doang. Indomie lagi, Ustaz. Indomie lagi. Sama apa bakwan ya? Iya. Enak mana kita? Kita. Ya, insya Allah ya. Nah, jadi kalau kalian mau takut pada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung Allah diberi rezeki pagi harinya dan perutnya kosong, pulangnya akan kenyang. Nah, bitoran kenyang ya. Wa'lam annahu laisa min tawakkuli tatu asbabi allati ratabahu laka. Ketahuilah, sungguhnya bukan syarat tawakal adalah meninggalkan usaha. Ya, yang Allah Taala atur ya usaha tersebut kepada manusia. Artinya udah tawakal aja deh, enggak. Tawakal dulu, ngejaga sebabnya dulu, asbab baru tawakal. Tadi dia dagang dulu, dia usaha dulu sebentar, udah ya. Selanjutnya atas Allah Taala. Dulu tahun 384 ya, 384 antum kenal Habib Ahmad Hadar ya, Habib Ahmad Bahatu yang suami Ustazah Halimah ya. Anak waktu kalau mau pergi ke Bali, mampir situ dulu rumah abahnya beliau, ya beliau Ahmad Hadar ini itu masih sekolah, jadi anak ketemu sama aminnya, ada Abu Bakar namanya, aminnya Abu Bakar ya. Ini ya sampai di Banyuwangi emang bilang kalau anak kalau anak ke Bali tinggal di rumah Habib Muhammad bin Soleh Al-Atos, orang alim dan di Denpasar. Ya jika kita di sana, di sana ada orang alim enak baca ratib, baca kitab. Jadi kalau pergi ke daerah tuh jangan kosong begitu aja. Kalau ada orang alimnya, kita tabarruk nyari berkah ilmunya beliau. Nah, emang ya kalau mau ke Bali mampir ke Banyuwangi dulu karena Habib Muhammad tersebut suka apa tuh? Kalau digantungan nggak ada kuncinya berarti beliau ada. Kalau di gantungan tersebut ada kunci berarti beliau nggak ada di rumah. Tahu nggak? Nah, Anda datang bertiga. Nah, ketika Anda datang, dia ketemu sama abah beliau, terus ya dia bilang, itu mau ke Bali, namanya Habib Sadiq, namanya Habib Sadiq, dia mau ke Bali. Mau ke tempat Habib Muhammad, ya Habib Muhammad. Nanti Anda lihat dulu, dia tinggal paku doang. Berarti kunci nggak ada. Berarti kalau kunci nggak ada apa? Orang ada di rumah, orang di Bali, orang ada. Kalau dari mana Mas Sadiq? Itu kunci nggak ada. Dia kalau pergi biasa kunci taruh, tapi kalau nggak ada berarti orang yang udah nanti berangkat ya. Nah, maksudnya, tapi yang berburu besok nanti nggak sini dulu. Nah, dia tersebut abahnya bisa disebut sebelum Anda datang beliau lagi ada.
Datang yang ada, ketemu adiknya beli anak dulu yang perempuan, ya. Dari mana Habib? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Apa mana? Apa? Di toko. Itu Anda datang kira-kira jam setengah 10 pagi. Jam 10 pagi, ya. Kemudian udah duduk di ruang tamu, anak telepon, ada tamu dari Jakarta. Tamu dari Jakarta bertiga, ya. Udah dengan tamu Jakarta akhirnya setengah jam datang tuh, ya. Habib Sadik datang, udah. Nyatanya, ya, masya Allah sambutan, masya Allah sama tamu. Bilang Habib Sadik tadi di mana? Di toko. Karena tokonya sebenarnya Anda tutup. Kok tutup? Kan baru 1 jam sudah. Kalau perintahkan usaha, ikhtiar, Anda udah usaha 1 jam, udah cukup. Selanjutnya melayani tamu. Bininya dukung. Karena kalau bininya nggak dukung gimana? Marah-marah ya? Apa kata bininya? Pulang pulang deh tamu. Tamu biarin aja. Ntar nggak dapat duit gitu kan? Oh enggak, ini dukung. Karena Anda udah. Allah sudah ikhtiar, Anda dagang. Karena Anda udah dagang 1 jam, ya. Udah ikhtiar, udah usaha. Selanjutnya tawakal. Nanti kita tunggu malaikat ngasih rezeki apa sama saya. Udah. Dia datang udah hormati, masya Allah, kita di situ baru berangkat ke Bali. Jadi udah. Jadi usahanya kayak apa tuh? Iseng apa? Main-main ya, nggak serius. Ya, tapi gugurin kewajiban, ya. Tapi makannya enak aja. Makan enak, apa enak? Wah, makan udah enak. Kalau ini ceritanya itu ngiri deh. Makan enak ini semuanya. Air marah, sayur ini semuanya. Waduh, rupanya dah, masya Allah deh. Ya di Bali begitu juga. Ya udah. Ya jadi ikhtiar dikejarin, selanjutnya tawakal. Nah, kita pun demikian, ya. Kayak Bang Ian, mana Bang Ian? Bang Ian, tahu tinggi tawakalnya tuh. Ya, tawakal tinggi. Dari nasi uduk cuma 2 liter. Yang beli baru dua orang, jam 10 nggak ada yang beli, tutup deh, tawakal deh. Udah usaha belum deh? Udah usaha, lanjutnya terserah Allah. Yang penting usaha dulu, jangan pasrah. Nanti sebutin ya, nggak boleh kita berpangku diam aja nunggu duit dari langit jatuh. Ya udah saya nggak usah, Allah saya tawakal deh, nunggu 1 karung jatuh. Ada. Apa yang kita bisa kerjain? Yang bisa ini, yang dagang, yang mobil, yang bisnis dan lainnya. Ya, kayak Amin anterin orang mana-mana itu. Tapi dia nggak dapat pahala. Nggak ikhlas anterin. Nggak ada duit. Itu tidak. Sekarang kalau dia nggak dibayar marah nggak? Marah deh. Turun tengah jalan. Bang ya. Ini udah isyuk kan? Udah masuk. Kita berhenti mana? Wa'alam ya deh. Wa'alam aja. Wallahu a'lam.